Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi dalam ibadah. Mari bersama keluarga untuk fokus merespon pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan, dan taburan lainnya dapat melalui rekening BNI berikut ini atau dapat melalui OVO, Dana maupun GoPay dengan cara scan barcode di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor berikut ini. Haleluya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom untuk seluruh keluarga Betani maupun seluruh umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sudah ada di hari yang terakhir, minggu terakhir di bulan Januari, saudara. Banyak hal yang sudah kita lalui sepanjang bulan ini, ada suka dan duka, tapi percayalah ada tangan Tuhan yang kuat yang senantiasa menyertai kita dan memberikan kemenangan dan sukacita bagi kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Haleluya, haleluya. We praise you Lord. Terima kasih Tuhan. We glorify your name this morning Lord.
perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan janji firman-Mu Tuhan, 2 orang, 3 orang sepakat berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang mengerjakan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur buat lawatan Roh Kudus pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini. Kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Terpujilah Tuhan, kekuatan dan pengharapan kami, gunung batu keselamatan kami, ya Allah yang kami percaya. perkasa.
biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau dan Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Engkau menerima setiap penyembahan kami Tuhan. Sangat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini dan Engkau hadir di rumah-rumah di mana umat-umat-Mu sedang bersekutu dengan Engkau. Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, mengalir sampai ke rumah-rumah di mana anak-anak-Mu beribadah saat ini. Engkau mengenal setiap kesungguhan hati kami. Haleluya Yesus. Dan Engkau tahu apa yang kami alami hari-hari ini. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau tahu apa yang kami rencanakan Tuhan. Engkau tahu setiap masalah kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, mari Engkau berbicara buat kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan adalah isi hati daripada-Mu Tuhan. Ya urapan Tuhan turun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus begitu dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani di tempat ini. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Di mana Ibu Gembala, Ibu Leni yang memberikan saya kesempatan, dan saya percaya ini karya daripada Tuhan untuk boleh saya menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Michael Ponelo, saya dari My Home Indonesia dari Jakarta. Nah, kenapa saya ada di Manado? Karena My Home Indonesia adalah satu kegerakan peduli kota dan kami selalu ada di tengah terjadi bencana alam. Bahkan kami pun selalu berusaha untuk mencari tempat-tempat yang butuh untuk diadopsi dan tempat-tempat itu boleh dinyatakan kemuliaan Tuhan. Ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Leni ya, memberikan saya kesempatan pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat saya banyak tato begini, bukan berarti saya masih jahat saudara. Saya dulu adalah orang yang narkoba, saya dulu adalah orang yang hancur. Saya asli Manado, saya orang Tompaso Baru. Ya, saya banyak sekali teman-teman saya di Manado ini yang dari preman-preman sampai mereka bertobat, mereka hidup baru. Ya. Dan semua karena anugerah Tuhan. Jadi dulu saya adalah seorang yang hidupnya hancur, yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini adalah kasih daripada Tuhan. Haleluya. Saya sudah tinggal di Jakarta dan kami terus bergerak dalam kegerakan My Home Indonesia. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-46. Matius 24 ayat 46, demikian firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, ini adalah perkataan daripada Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman. Bukankah saat ini adalah akhir zaman? Haleluya. Yesus yang adalah Tuhan, dia sudah lebih dahulu mengetahui apa saja yang akan terjadi. Kalau kita boleh undur dari ayat yang keempat, ya, ayat 3 itu kan ada tema dalam Matius 24 ini, permulaan penderitaan.
Lalu ayat 4 dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lalu seterusnya dikatakan lagi ayat 6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Lalu dikatakan lagi akan ada zaman baru. Lalu dikatakan banyak orang akan murtad. Lalu dikatakan akan terjadi bencana-bencana alam yang begitu dahsyat. Dan sedang terjadi hari-hari ini. Ya, ini adalah akhir zaman. Kami baru dari Mamuju, ya, tim My Home Indonesia juga berangkat ke Mamuju dan menolong mereka yang perlu untuk ditolong. Banyak sekali juga mereka yang perlu ditolong. Dari Mamuju lalu kami datang ke Manado ini. Nah, situasi yang dikatakan nih, kalau saya baca ini ada panjang ya panjang sekali. Bagaimana dunia ini semakin hari semakin tua. Dan firman Tuhan sudah mencatat, Yesus sudah mengatakan bahwa hari demi hari bukan akan semakin baik, akan semakin buruk. Tahun demi tahun, bencana demi bencana, itu akan terjadi. Pasti terjadi, karena firman Tuhan sudah katakan itu. Nah, untuk anak Tuhan kita harus berdoa agar kita terhindar. Kita harus berdiri buat kota, buat daerah di mana kita berada. Lalu ada perintah Tuhan yang hebat, ya, yang saya ambil dalam ayat 46 tadi. Ini adalah kunci bagi setiap kita. Situasi semakin jahat, dunia semakin jahat. Bencana demi bencana akan terjadi. Ya, ada virus juga yang belum selesai. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk, dan kita tidak tahu di tahun-tahun berikutnya seperti apa yang akan terjadi. Ada pesan Tuhan, ada perintah Tuhan buat setiap kita semua. Haleluya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa perintah Tuhan? Tuhan memberikan perintah, ya, berulang kali Tuhan Yesus sampaikan. Dalam Yohanes, ya, dikatakan perintahku adalah kasihilah sesamamu manusia. Perintah yang utama dan yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan adalah sama dengan mengasihi sesama. Haleluya. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Di dalam mengasihi ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Di dalam mengasihi ada banyak hal yang harus kita buat. Semua kita diberikan tugas oleh Tuhan. Saya percaya semua kita yang percaya kepada Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, baik pelayan-pelayan Tuhan, maupun sebagai jemaat, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, semua kita diberikan tugas oleh Tuhan. Tugasnya apa? Untuk apa kita percaya Tuhan? Untuk apa kita diberikan anugerah keselamatan? Tugas Tuhan itu selalu ada kepada semua orang. Dan itu menjadi tanggung jawab bagi setiap kita. Firman Tuhan, berbahagialah orang, hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Contoh tugas saya ketika saya percaya kepada Tuhan. Ya dulu saya nggak ngerti kalau saya diberikan tugas oleh Tuhan. Saya pikir saya lahir di dunia ini hanya lahir begitu saja, lalu saya hidup dan saya hanya menikmati hidup saya. Lalu saya hanya menjalani hari-hari saya sedemikian rupa menurut kehendak saya. Saya dibodohi oleh iblis karena orang tua saya, ya ini jadi kesaksian saudara ya, Tuhan sudah pulihkan orang tua saya. Papa berapa kali kasus pembunuhan, mama mantan pekerja malam. Kehidupan saya yang hancur juga iblis mulai tipu. Tipu saya dengan apa?
orang tuamu gak sayang kamu, untuk apa kamu hidup? Wah, saya berpikir bahwa saya ada di dunia ini karena orang tua. Padahal sebenarnya bukan hanya karena orang tua, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang menjadikan saya, tapi saya tidak mengerti. Lalu pada akhirnya saya menjadi orang yang tidak berguna. Menjadi orang yang merusak banyak orang. Saya menjadi pengguna narkoba, saya menjadi pengedar narkoba. Saya menjadi orang yang menghancurkan banyak orang. Ini bukan tugas Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Namun saya bersyukur ada anugerah Tuhan diberikan setelah saya mengerti bahwa Tuhan ciptakan saya spesial. Tuhan ciptakan saya istimewa. Dan ada tujuan Tuhan. Tuhan pulihkan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya kepada Yesus. Saya menyerahkan hidup saya kepadanya. Lalu saya mendapatkan tugas oleh Tuhan. Apa tugasnya? Mengasihi, beritakan kabar baik, melayani. Itu tugas Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, orang yang banyak diampuni dosanya, dia akan banyak berbuat kasih. Haleluya, akan banyak berbuat kasih. Tugas sebagai hamba Tuhan, melayani, melayani, melayani. Itu tugas. Ada lagi tugas-tugas yang lain. Bagaimana tanggung jawab saya kepada istri? Bagaimana tanggung jawab saya kepada anak-anak? Itu kan tugas. Tuhan pertemukan kita dengan pendamping kita. Tuhan berikan anugerah kita boleh mendapatkan keturunan. Tugas dari Tuhan berbicara tentang kasih itu harus selalu ada. Banyak orang, saudara, pada hari-hari terakhir ya akan didapati oleh Tuhan tidak ada pada tugasnya. Dan merasa masih ada di dalam tugasnya. Sebab itu kita jangan bodoh, harus berusaha mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus benar-benar pahami apa sih yang diberikan Tuhan untuk saya lakukan, yang diperintahkan Tuhan untuk saya buat. Karena pada hari-hari terakhir firman Tuhan sudah katakan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan kami sudah bernubuat. Tuhan, Tuhan kami sudah melakukan mujizat. Tuhan, Tuhan kami sudah melakukan banyak hal demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nyala engkau pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan itu? Saya merenungkan, saudara. Saya merenungkan. Untuk saya juga, saudara. Ya, saya sharing dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi tugas kita. Jangan-jangan yang kita lakukan sudah bukan tugas kita. Sudah bukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Sudah menyimpang, sudah berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Saya ibaratkan saya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya sharing dengan teman-teman. Kita ini seperti tukang yang membangun rumah Tuhan. Kita harus tahu apa yang memiliki, yang punya rumah ini. Bos kita, Tuhan kita. Kita ini tukang, kita gak bisa lakukan semaunya kita. Firman Tuhan katakan hamba ya. Kita gak bisa lakukan hanya semau kita. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan? Misalkan contoh rumah Tuhan ini ya, gereja ini. Tuhan bekerja, ada hambanya di tempat ini, Ibu Gembala. Tuhan berkarya, Tuhan mau nih. Ya, lantainya pakai keramik warnanya ya seperti sekarang ini, bukan warna biru. Ya, tukang tidak punya hak untuk mengatur warna nih. Kadangkala kita sudah tidak tanya Tuhan, kita sedang melakukan tugas, merasa berbuat, tetapi ternyata sudah bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau warna seperti ini, kita bikin warna biru. Waduh. Ya, Tuhan lagi support terus, dia kasih dana untuk beli bahan-bahannya. Dia berikan upah bagi setiap pekerja-pekerjanya. Tapi ternyata kita sedang membangun bait suci yang bukan menurut kehendak Tuhan, tapi menurut kehendak kita. Bukankah Tuhan berkata kepada
membangun bahtera itu ada ukurannya, dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata kepada Salomo, lakukan, bangun bait suci seperti ini. Ada firman-Nya. Dan harus lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kadang-kala kita sudah lakukan, ternyata Tuhan gak mau. Tuhan stop dulu untuk support, ya. Kita cari sendiri dengan kekuatan kita, lalu kita bangun hal yang Tuhan tidak mau. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Kita harus tahu apa tugas sih yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Semakin banyak kita mengasihi, kita sedang membangun bait suci Allah. Haleluya, tubuh kita adalah bait suci Allah. Ingat, tugas Tuhan bukan untuk kita menipu orang. Tugas Tuhan bukan untuk kita berbuat jahat kepada orang. Tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita bukan untuk kita berpisah dengan keluarga kita. Bukan untuk kita bercerai. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kita hidup mementingkan diri kita sendiri. Tetapi tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah mengasihi. Haleluya. Saya senang sekali ya, waktu saya datang dari Manado ke tempat ini, Ibu Gembala di tempat ini telepon saya, Michael, nanti kita ketemu ya. Oh baik Ibu. Ya akhirnya kita ketemu, lalu kita bicarakan apa yang akan kita buat untuk kota Manado. Ada berapa banyak orang-orang korban. Mungkin kita gak bisa bantu semuanya. Tapi setidaknya kita sudah mengambil bagian. Wah, saya lihat kasih Ibu Gembala di tempat ini begitu luar biasa. Haleluya, ada kasih untuk jiwa-jiwa. Itulah tugas yang Tuhan berikan. Ya, kita semua anak-anak Tuhan, kita ini tidak di dalam situasi bencana, kita bukan terbawa dengan bencana itu. Tetapi kita boleh naik kepada satu level anugerah Tuhan yang besar. Kita menjadi jawaban di tengah bencana. Situasi COVID-19 waktu di Jakarta, saya tinggal di Jakarta. Pada awal mula orang takut semuanya keluar. Dan memang dianjurkan untuk tidak keluar. Saya melayani anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan yang begitu banyak. Aduh, mereka kesusahan. Saya harus ambil keputusan untuk melayani. Saya lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Saya jaga. Lalu saya layani mereka. Bukan berarti saya terbawa oleh situasi dunia untuk saya tidak bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Kita harus tahu nih, apa sih tugas kita? Pengusaha tugasnya apa? Bekerja untuk Tuhan. Keuntungannya buat apa? Hanya Tuhan lakukan yang terbaik. Ada banyak tanggung jawab. Hamba Tuhan banyak juga tugas dan tanggung jawab. Semua orang. Kita harus menjadi orang yang berguna. Orang yang berjumpa dengan Yesus adalah orang yang menjadi berguna. Karena dia menerima anugerah yang besar. Banyak orang gak berguna hidupnya. Menyusahkan orang. Menyakiti orang. Membuat perpecahan. Membuat masalah. Pembawa masalah. Tapi anak Tuhan, kita semua yang percaya kepada Yesus, kita akan terus menjadi jawaban. Haleluya. Kita akan terus menjadi jawaban. Itu yang Tuhan mau dan harus terus tetap. Karena yang menentukan adalah akhir, bukan awal. Awal kita setia, namun Tuhan berkata setia sampai akhir. Haleluya. Setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, jangan pernah kita tidak melakukan tugas yang Tuhan suruh kepada kita. Kita harus tetap melihat hidup kita bahwa ada perintah Tuhan untuk kita selalu mengasihi. Kita tidak boleh membenci. Haleluya. Kita tidak boleh. Ketika kita membenci, di situ kita sedang keluar daripada tugas Tuhan. Kita tidak boleh berhenti melayani. Banyak orang saya temukan, dia mulai berhenti melayani. Strategi iblis yang paling luar biasa hanya mau buat kita berhenti melayani. Mau buat kita tidak melakukan sesuatu. Karena kalau kita tidak didapati oleh Tuhan melakukan tugas. Oh, ini dosa terbesar sebenarnya.
Dosa terbesar bukan hanya seringkali kita dengar, wah dosa terbesar pembunuhan, perzinahan dan segalanya. Dosa yang terbesar adalah ketika kita tidak melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Haleluya. Melakukan tugas ini jangan berhenti, saudara. Iblis itu berusaha mengintimidasi supaya kita berhenti melayani, berhenti menabur, berhenti bekerja, berhenti berbuat baik, berhenti. Itu yang iblis mau. Firman Tuhan berkata, ya dalam Yesaya, terkutuklah orang yang lalai. Lalai saja saudara, ya belum berhenti masih lalai. Terkutuklah orang yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Masih lalai itu saudara. Ya, saudara. Kalau kita didapati di dalam tugas, aduh Tuhan senang sekali dia. Tuhan berkata bahwa dia akan mengangkat kita. Tuhan berkata dia memberikan tempat yang istimewa buat kita. Kita tetap ada di dalam tugas pelayanan. Kita tetap setia mengiring dia. Bukan berarti jemaat gak ada tugas loh. Jangan jemaat berkata, wah itu kan tugas pendeta. Bukan. Kami hamba Tuhan melayani juga itu karena Tuhan mengirim jemaat-jemaat Tuhan untuk mengambil bagian di dalam tugas pelayanan. Haleluya. Semua kita nih ambil bagian. Firman Tuhan katakan, kalau kita percaya Tuhan, kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam hal kasih. Tuhan yang pelihara kita kok. Tuhan yang berkati kita. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya. Satu hari kelak Tuhan akan bertanya kepada kita. Untuk saya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang kamu layani? Bagaimana dengan keluargamu, istri dan anak-anakmu? Akan ditanya Tuhan. Saya harus memberikan pertanggungan jawab. Akan ditanya kepada semua orang. Kepada jemaat-jemaat juga. Bagaimana dengan tugas dalam pekerjaanmu di kantormu? Bagaimana istrimu saat ini? Bagaimana suamimu? Bagaimana anak-anakmu? Semua akan ditanya oleh Tuhan. Apakah saudara masih tetap di dalam tugas yang Tuhan berikan? Istri adalah pemberian Allah, teman pewaris, kasih karunia. Suami adalah imam yang Tuhan berikan untuk mengepalai keluarga. Anak-anak juga diberikan tugas, hormati ayahmu, hormati ibumu supaya lanjut umurmu. Ada tugas-tugas semuanya. Saudara, renungkan ini. Jangan sampai kita tidak ada di dalam tugas. Tidak ada melakukan perintah Tuhan. Renungkan ini. Biarlah kita selalu mau menyenangkan Tuhan. Biarlah kita mau selalu memuliakan Tuhan. Kalau mungkin ada yang sudah rusak, Pak Pendeta saya gak bisa lagi nih. Dulu saya gak ngerti maksud Tuhan nih. Istri saya sudah lama dia pergi, suami saya sudah tidak ada. Bagaimana ini Pak Pendeta? Tuhan punya solusi yang terbaik. Datang sama Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, dia akan membawa kita kepada kehendaknya. Bukankah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera? Bukankah rancangan Tuhan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan? Ayo datang sama Tuhan, jangan menjauh. Ayo datang sama Tuhan, berikan hidupmu kepada Tuhan. Dan dengar dia mau memberikan perintah kepadamu untuk engkau lakukan. Di sisa-sisa kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu firman Tuhan berkata, hidup bijaksana, arif, jangan bodoh, usahakan mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata pada hari-hari terakhir ya orang lagi ribut dengan vaksin. Bagaimana vaksin boleh atau tidak? Bagaimana ketika kita mau dipasang chip bagaimana? Aduh semuanya pada ribut. Tuhan katakan sudah ditulis yang terpenting adalah hikmat. Jangan bodoh saudara. Ya, untuk kita memiliki hikmat dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan dunia mungkin kita tahu hikmat dunia. Tapi belum tentu itu yang terbaik dan itu benar. Dan tidak ada hikmat dunia yang benar. Pada ujung-ujungnya akan ada kepada kepentingan diri sendiri. Kalau dekat Tuhan, ada hikmat Tuhan. Haleluya. Ada hikmat Tuhan. Ada juga yang dari roh jahat loh. Hati-hati dengan hikmat yang roh jahat berikan. Tujuannya untuk mau menghancurkan. Bukankah dunia ini sedang digiring kepada satu kehancuran?
Itu hikmat dari orang-orang yang dipakai oleh iblis. Tapi kita harus bijak, kita harus mengerti, kita harus tahu, kita harus selalu belajar. Berapa lagi? Ya, apakah kita masih berdoa setiap hari? Apakah kita masih baca Alkitab? Atau lebih banyak nonton berita-berita? Menonton berita nggak salah, saudara. Apakah kita lebih banyak urus masalah kita sendiri daripada kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau? Kebanyakan kita mau dialihkan fokus oleh kejadian, keadaan dunia ini. Sehingga kita lupa berdoa, mulai kurang berdoa, mulai kurang untuk datang menyembah kepada Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Apapun yang terjadi, perhatikan hidup kita. Kita kan sudah menilai zaman nih, udah perhatikan zaman. Zaman lihat nih, hari demi hari berbeda, tahun demi tahun berbeda. Tetaplah di dalam tugasmu. Jangan mundur, Tuhan gak pernah mundur. Haleluya. Jangan kecewa, Tuhan gak kecewa kok sama saudara kalau saudara tetap di jalurnya Tuhan. Jangan berhenti, Tuhan gak pernah berhenti. Jangan pernah tinggalkan pelayanan, tetap setia. Jangan tinggalkan gerejamu, tetap setia. Pengiringanmu kepada Tuhan, tetap setia. Tuhan menempatkanmu di mana? Lakukan itu, karena itu dinilai oleh Tuhan. Kesetiaan kita dinilai oleh Tuhan. Tetap di dalam tugas kita nih. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap setia. Selama hamba masih bernafas, hamba mau tetap setia. Nanti berhenti kalau sudah mati, sudah waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi kalau masih bernafas, ya, jantung masih berdetak, pikiran kita masih jalan. Sekalipun mungkin kaki kita sudah nggak kuat, sudah nggak jalan, tapi kita masih berdoa buat banyak orang. Apalagi saya yang masih lengkap ini, saudara yang masih punya tangan. Oh, bersyukur kepada Tuhan ini tangan. Tangan ini untuk melakukan tugas daripada Tuhan. Tangan ini bukan untuk pukul orang. Tangan ini bukan untuk merampok. Tangan ini untuk menolong. Haleluya. Kita masih diberikan kaki. Kaki ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Hidup ini diserahkan buat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sudah gak ada tangan gimana Pak Pendeta? Masih ada kaki. Udah gak ada kaki, ada tangan, jantung masih berdetak kok. Pikiran masih jalan, masih bisa bicara. Gak bisa bicara, dalam hati kita bisa bicara. Tuhan tahu setiap hidup kita. Selama kita hidup kita masih berguna. Selama kita hidup kita masih ada di dalam tugas. Ada di dalam tugas. Karena ibadah mengandung janji firman Tuhan. Katakan, kita gak pernah kalau pelayanan itu kalau hidup kita masih hidup. Tidak ada yang bisa membatasi. Orang di tempat tidur masih bisa gak dalam tugas? Oh bisa. Saya punya nenek saudara udah tua, udah mau 90 tahun ya. Tapi dia masih bisa jalan, masih bisa. Tapi dia sekalipun dia 90 tahun, tapi dia masih dalam tugasnya. Haleluya. Setiap pagi dia bangun, dia berdoa. Pernah dia sakit, ya, berminggu-minggu di tempat tidur. Tapi dia tetap di dalam tugasnya mendoakan. Oh, dia sebut nama saya. Dia sebut anak-anaknya sampai cucu-cucunya. Dia sebut semuanya. Dia ada di dalam tugas. Tidak ada batasan, tidak ada alasan untuk kita keluar dari tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Berbahagialah kita kalau kita didapati oleh Tuhan ada dalam tugas. Saya naik pesawat ya ke Manado, berapa kali turbulensi, ya goncang. Saya cuma berdoa, Tuhan hidupku dalam tangan-Mu. Ya kalaupun sudah waktunya saya ada di dalam tugas. Saya ada di dalam bendang pelayanan. Saya bukan ada di tempat yang salah. Terus lihat saudara, setiap tetesan keringatmu dihitung Tuhan. Air matamu ditampung Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang kok. Kita akan menuai, kita akan menerima upah yang daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau ingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami terus ada di dalam tugas-Mu. Ampuni Tuhan bila kami sering melakukan kehendak kami sendiri. Ampuni Tuhan bila kami kadang mungkin salah.
Tuhan, kami mau belajar mengerti kehendak-Mu. Kami mau jadi jawaban Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus melakukan apa yang Kau kehendaki. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Tuhan sedang mengingatkan setiap kita. Jangan bergeser. Jangan lalai di dalam tugas pelayananmu, dalam pekerjaanmu. Jangan mundur, jangan. Ayo ingat kebaikan Tuhan, Jangan alasan karena kecewa lalu engkau berkata aku gak mau melayani lagi. Jangan alasan karena engkau berkata aku terlalu sakit. Aku meninggalkan suamiku. Aku mau meninggalkan istriku. Aku mau meninggalkan orang tuaku. Terlalu sakit. Jangan saudara. Jangan. Tetaplah ada di dalam tugas. Tetaplah ada di dalam kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan mau pulihkan, ada hati yang saat ini sedang mengalami masalah yang berat. Ada yang sedang terikat dengan hutang piutang. Ada yang sedang terikat di dalam perzinahan. Ada yang sedang terikat di dalam hubungan keluarga yang rusak. Tuhan mau pulihkan saat ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Tuhan mengasihi engkau. Belum terlambat. Tuhan mencintai engkau. Masih ada waktu diberikan buat engkau. Banyak orang sudah mendahului. Mereka sudah selesai dalam tugas pelayanan mereka. Banyak orang juga yang sudah dipanggil dan mereka tidak ada dalam tugas mereka. Kita diberikan kesempatan. Kita diberikan anugerah. Ayo giat di dalam pekerjaan Tuhan. Giat di dalam perintah Tuhan. Rangkul kembali suamimu. Rangkul kembali istrimu. Rangkul kembali anak-anakmu. Hai anak-anak, rangkul kembali orang tuamu. Rangkul kembali sahabat-sahabat pelayananmu. Rangkul kembali, itu adalah kasih. Yang Tuhan perintahkan, kasihilah seorang akan yang lain. Teruslah hidup di dalam kasih. Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Kau mengenal hati kami Tuhan. Kau lihat kami saat ini. Haleluya, haleluya. Oh, pemulihan terus terjadi saat ini. Engkau dijamah di rumah-rumahmu. Engkau dijamah di rumah-rumahmu. Haleluya, haleluya. Tuhan sedang berikan kekuatan kepada yang lemah. Bahkan Tuhan sedang menyembuhkan engkau yang sakit saat ini. Engkau yang sedang berduka, Tuhan hiburkan engkau. Engkau yang terkena bencana, Tuhan memberikan pertolongan kepadamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Melimpah bagi tempat ini. Melimpah di rumah-rumah setiap umat-umat. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengalami kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada. Terima kasih Pastor Michael. Tuhan sebawa dari Manado dalam pelayanan ke Sulawesi Barat, Mamuju. Dan karena orang Manado, maka tergerak hatinya waktu mendengar ada bencana di Manado dan bisa sama-sama dengan kita di sini. Tuhan memberkati pelayanannya dan tergabung bersama-sama di tim kerja nasional My Home Indonesia. Dan pada saat ini My Home bergerak di semua daerah yang mengalami bencana, dari semua yang terhubung penggerak-penggerak kota, provinsi sampai di luar negeri.
Mereka mengirimkan bantuan dan kami menyalurkan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Hari-hari ini di tengah goncangan ini, bencana banjir banyak yang kena dampak dengan bencana ini. Mari waktunya untuk saya bilang bahwa jangan kita terfokus hanya kepada masalah, tapi ini waktu untuk kita bersyukur, meninggikan Tuhan, menyatakan iman kita bahwa Tuhan baik, Tuhan setia dalam segala keadaan. Umat Tuhan, kalau hari ini tetangga kita ada yang terdampak atau keluarga kita, maka mari ulurkan tangan kita. Jangan ada yang berdiam diri, biar roh kemurahan hati itu mengalir dan Tuhan akan menyediakan semua yang kita perlukan. Mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Hari yang diberkati Tuhan. Kami beribadah bersama-sama Tuhan. Sekalipun masih terpisah di rumah kami masing-masing, tapi kehadiran-Mu Tuhan di atas puji-pujian dan firman Tuhan, Kau hadir untuk membawa berkat-berkat surgawi. Setiap pribadi, setiap keluarga dilawat Tuhan. Semua berkat yang Bapa lepaskan, terus Tuhan dikenapi buat setiap umat-Mu. Kami berdoa Tuhan saat ini bagi kota kami, saudara-saudara kami yang terdampak dengan bencana banjir dan tanah longsor. Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga-keluarga yang berduka karena korban tanah longsor dan banjir ini. Tuhan, pulihkan mereka Bapa, dan semua korban-korban yang mengalami kehilangan rumah, kehilangan harta benda. Kami berdoa Tuhan melindungi umat-Mu, Tuhan memulihkan dengan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa Tuhan biar hari-hari ini Tuhan dapati dari kota kami ada roh untuk merendahkan diri, untuk mencari wajah Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami hamba-hamba yang setia, yang melakukan tugas kami pada waktu Engkau datang. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, pulihkan gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan semua bangkit, semua menjadi gereja yang hidup, gereja yang menyediakan makanan bagi yang lapar, menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan Tuhan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Bukan hanya di gereja kami yang semua sudah bergerak, berkati Tuhan jemaat yang sudah mengulurkan tangannya, yang sudah memberikan korban-korban persembahan lewat lumbung Yusuf, yang mencukupi segala keperluan, yang terus berbagi dari hari pertama banjir. Tuhan balaskan berkat, Tuhan kembalikan lipat kali ganda, teristimewa kesehatan, damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga-keluarga. Bapak, terima kasih Tuhan, lewat semua yang kami alami sepanjang bulan Januari ini, biarlah hati kami semua merendahkan diri dan makin menyadari kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Sungguh-sungguh setiap hari ada dalam perlindungan-Mu. Kau sudah bawa kami dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu di sekeliling kami akan berubah, tapi Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berikan pujian kami, hormat kami bagi-Mu segala-galanya. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita menerima berkat, kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
kita akan menerima berkat, angkat wajahmu. Buka hati kita dan tadakan tangan dengan iman dan percaya kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai. Bersyukur kita punya penjaga yang tidak pernah terlelap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Besar anugerah